Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita masih dalam keadaan yang sehat sampai hari ini dan merasakan kasih karunia Tuhan untuk melanjutkan hidup pembeliannya. Sebelum itu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan untuk menguatkan kita, memampukan kita merenungkannya, kita akan memohon pertolongan Roh Kudus dengan bersaat teduh. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Mazmur 124 ayat pertama sampai dengan 8. 124 ayat pertama sampai dengan 8 dari Mazmur. Nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dan jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita bersama dengan orang lain, pasti satu kali pernah mengalami gesekan. Kita pernah mengalami yang namanya salah paham atau salah komunikasi, menangkap komunikasi atau yang disebut misunderstanding atau miskomunikasi. Dan ketika itu terjadi, tidak mustahil kemudian timbul amarah, timbul kebencian, timbul hal-hal yang membuat hadirnya tembok pemisah antara kita dengan sesama kita. Nah, gambaran itulah juga yang pernah dialami oleh pemazmur. Nyanyian Syiarah Daud dalam masa hidupnya, sekalipun ia diberkati Tuhan menjadi raja, tetapi ketika ia jatuh dalam perbuatan yang tidak diperkenankan Tuhan, di kemudian hari ia mengalami situasi yang berat. Banyak orang yang melawan hidup dan kehidupannya. Atau tidak hanya ketika ia sudah menjadi raja, di masa sebelum menjadi raja, ia pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi saudara-saudara, sekalipun kemudian seakan-akan orang membencinya, orang ingin menyingkirkannya, orang memusuhinya, tetapi dia yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Maka ketika keyakinan Daud itu senantiasa dipelihara tentang karya pertolongan Tuhan, pada waktu-waktu tertentu atau ketika ia mengalami situasi yang dipulihkan kembali, ia mengatakan kepada Tuhan dan kepada bangsanya melalui tulisan ini, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka. Ia bersyukur sebab Tuhan meluputkan atau Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya ketika ia harus menghadapi badai hidup, ketika ia harus menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan bersama. Nah, saudara yang terkasih, seperti yang dilakukan oleh Daud, demikian pula kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar,
seperti yang saya sampaikan di awal, satu kali sepanjang hidup kita atau beberapa kali mungkin sepanjang hidup kita, kita akan menghadapi situasi yang sulit dalam hal hubungan satu dengan yang lain. Tetapi yakinlah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang akan menolong kita senantiasa, asalkan tentu kita meletakkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah selalu berusaha mengandalkan pertolongan kepada Tuhan, jangan lupa selalu bersyukur kepadanya. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka hari ini, jika kita menghadapi situasi yang sama, mari kita lakukan seperti yang menjadi teladan Daud bagi hidup dan kehidupannya dan bagi kehidupan bangsanya. Amin.